Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sirrul Asrar halaman ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu min wujudil insan, yang dimaksud dari wujudnya manusia, keberadaan manusia, ya, keberadaan kita manusia, itu keberadaan yang seperti apa? Huwa alamut tafakkur. Itu adalah alam tafakkur, alam berfikir. Jadi keberadaan kita itu ditinjau dari alam pikiran. Kenapa? Karena manusia berfikir, ya, menganggap dirinya ada. Manusia menganggap dirinya ada. Ya, menganggap, hanya sebatas anggapan. Jadi manusia ada karena anggapan dia ada. Wal muradu min wujudil insan huwa alamut tafakkur. Jadi alam berfikir manusia itu sendiri yang menyatakan, ya, bahwa manusia itu ada. Padahal secara hakikat manusia itu keberadaannya adalah, ya, wujud yang nisbi, keberadaan yang nisbi. Nisbi itu artinya wujud yang bukan hakiki, wujud yang majazi, ya. Nisbi itu bisa dikatakan seperti bayang-bayang dari sesuatu. Seperti halnya kita manusia ketika terkena cahaya, maka akan memantulkan bayangan. Bayangan kita memang selalu mengikuti kita, ya. Ketika kita bergerak, ya, melangkahkan kaki, maka bayangan kita akan mengikuti kita melangkahkan kaki. Ketika kita berbicara, bayangan kita pun akan terlihat berbicara. Nah, itu bayangan itu namanya wujud yang nisbi. Jadi keberadaannya bukanlah yang hakiki, tapi keberadaan yang nisbi. Mungkin sudah banyak orang ulama-ulama yang menjelaskan tentang wujud nisbi ini atau wujud majazi. Nah, kalau zaman dulu mungkin mengibaratkannya dengan bayangan, ya. Kalau sekarang mungkin udah ada teknologi, kita melihat diri kita di kaca. Atau yang paling canggih, kita melihat diri kita di dalam kamera. Ketika kita nyalain kamera, selfie, maka di situ ada wujud, ada gambar kita. Ya, itu wujud kita itu seperti itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakkuru sa'atan, berfikir sesaat, ya. Sebentar saja ketika kita menggunakan akal pikiran kita untuk, ya, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, merenungi kekuasaan Allah, ya, untuk meneliti, untuk melakukan eksperimen, melakukan uji coba, ya, melakukan apapun yang bisa mengantarkan kita kepada mengagumi kepada Allah, itu khairun, itu lebih baik. Mempelajari sesuatu yang bisa mengantarkan kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, itu khairun, lebih bagus, min ibadati sab'ina sanah, ketimbang kita hanya melakukan ibadah seremonial, ya, selama 70 tahun tanpa ada upaya untuk mengenal Tuhan kita, tanpa ada upaya untuk mengenal Allah, tanpa ada upaya untuk belajar, ya. Ingin tahu siapa sih sebenarnya yang kita sembah, siapa sih sebenarnya yang menjadi majikan kita, siapa sebenarnya yang kita ibadahi itu, ya. Jadi beribadah itu adalah sesuatu yang bagus, ya, sesuatu yang baik, akhlak yang terpuji, kebaikan diri kita. Tetapi ketika kita hanya melakukan ibadah seremonial tanpa berupaya untuk mencari tahu Tuhan kita, maka itu tidaklah menjadi sempurna. Malah justru lebih bagus orang yang berfikir sesaat dengan mempelajari, ya, hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada pengenalan kepada Tuhan, itu lebih baik, ya. Hanya sesaat pun lebih baik, hanya sejam, daripada kita beribadah selama 70 tahun.
Jadi ibaratnya ada satu komponen di dalam diri kita yang bisa meningkatkan kualitas diri kita ya 800 kali lipat ya lebih baik ketimbang kita hanya melakukan sesuatu seperti apa adanya. Jadi di dalam diri kita ini tersimpan sesuatu yang sangat hebat ketika kita manfaatkan, yaitu pikiran kita ini. Ya karena semua pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Tuhan itu memang harus melalui logika. Untuk memahami Allah itu harus melalui logika kita. Ya. Ini adalah dasar awal. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak bisa memahami sesuatu dengan atau bisa dicerna dengan logika kita? Tidak mungkin. Jadi dasar awalnya kita bisa mengenal Allah itu dengan logika kita, dengan pikiran kita. Nah, meskipun nanti pada akhirnya logika kita ini tidak selamanya bisa ya, menjangkau tentang Allah. Tidak selamanya. Pada penghujungnya, ya, akal kita, pikiran kita, logika kita, ini tidak akan sanggup untuk menjangkau ya, zatullah itu. Karena itu sudah di luar dari kemampuan manusia. Jadi apakah Allah itu nanti bisa dilihat dengan mata kita? Tidak bisa. Apakah Allah itu bisa diimajinasikan dengan pikiran kita? Tidak bisa. Ya, semuanya yang ada di dalam diri kita, ya, pikiran, akal, logika itu tidak akan bisa menjangkau kesempurnaan Allah. Meskipun pada awalnya kita memang diajari, ya, untuk dituntut untuk mengenal Allah dengan pikiran kita. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita bertanya, ya, siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta. Kita ada, manusia ada, bumi langit ada, ya, semuanya ada. Ini karena pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itu adalah Allah. Nah, itu logika kita akan berjalan di sana. Kenapa kita bisa berdiri? Ya, karena ya, di dalam diri kita ada kekuatan, di dalam diri kita ada keinginan, ada hasrat. Nah, semua yang ada di dalam diri kita itu semuanya, dari keinginan, kekuatan, hasrat, itu yang menciptakan semuanya adalah Allah. Ya, jadi logikanya memang seperti itu. Tapi pada akhirnya, diri kita ini, ya, logika kita ini, akal kita ini, tidak akan sanggup untuk menjangkau kesempurnaan Allah. Mata kita meskipun tajam, tidak akan bisa melihat zatullah itu. Seperti itu. Wa huwa alamul furqan. Berpikir untuk memahami ya keagungan Allah itu adalah alamul furqan, alam untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Berpikir itu adalah salah satu cara untuk agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wa huwa tauhid, dan alamul furqan ya, untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ini tujuan utamanya adalah tauhid ya, penyatuan diri kepada Allah. Jadi kita akan ada keserasian, akan ada keselarasan diri kita ini kepada Allah. Jadi Allah ingin apa, itulah yang akan menjadi keinginan kita. Ya, tauhid. Wa bihi yasilul 'arifu ila ma'rufihi, dan dengan tafakkur ya, dengan tafakkur juga orang yang sedang belajar mengenal Allah itu akan bisa sampai kepada Tuhannya. Wa mahbubihi, dan juga akan sampai kepada yang dicintai itu Allah.